Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Marlia Yusdarti. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang ruang lingkup biologi, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di lab. Nah, untuk kalian yang belum nonton untuk part 1-nya, kalian bisa nonton dan Ibu akan masukkan linknya di description box, jadi kalian bisa cek di sana. Tapi sebelum Ibu lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian selalu dapat update setiap kali Ibu upload video baru ya. Sebelum kita lanjut ke materi metode ilmiah, Ibu akan ingetin kalian lagi mengenai sikap-sikap ilmiah. Kemarin ada 8 sikap ilmiah yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang akan meneliti. Ini ya, kalian masih ingat ada 8 sikap yang biasanya dimiliki oleh seorang peneliti. Nah, kita akan lanjut ke pengertian metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan satu prosedur urutan langkah kerja yang harus dilakukan untuk melakukan suatu proyek ilmiah atau science project yang urutannya itu sistematis, terus juga bersifat logis serta empiris dan juga bersifat analitis. Nah, singkatnya sih metode ilmiah itu merupakan cara kerja untuk meneliti gitu dengan menerapkan langkah-langkah metode ilmiah. Jadi untuk metode ilmiah itu memang ada langkah-langkahnya dan tidak sembarangan gitu seperti kita membuat makalah gitu. Itu sangat berbeda. Nah, untuk langkah-langkah metode ilmiah pada umumnya nih kalau kalian lihat di buku tuh ada sekitar 7 langkah. Jadi dimulai dari pemilihan masalah, perumusan masalah, pengumpulan keterangan atau pengumpulan data, penyusunan hipotesis, eksperimen atau pengujian hipotesis, lalu pengolahan data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Nah, kalau Ibu akan memberikan 6 aja. Kenapa? Karena menurut Ibu lebih mudah kalian untuk menghafalkannya. Jadi dimulai dari merumuskan masalah. Nah, lalu yang kedua adalah observasi data. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, eksperimen. Yang kelima, analisis data. Yang keenam adalah kesimpulan. Jadi kalau kita lihat huruf-hurufnya itu ya, dapat disingkat menjadi mohedan. Jadi kalau Ibu bikin jembatan keledai untuk ngapalin langkah-langkah metode ilmiah apa gitu. Jadi diingat aja mohedan, M-nya merumuskan masalah, O-nya itu observasi data, hipotesis itu H ya, terus E-nya itu eksperimen, analisis data. D-nya itu adalah untuk kata dan-nya itu ya, analisis data, lalu kesimpulan an di belakangnya itu untuk memudahkan, jadi disingkat jadi mohedan tadi. Nah, untuk penjelasannya kita mulai dari step yang pertama adalah perumusan masalah. Jadi kalau yang sebelumnya itu ada pemilihan masalahnya dulu baru perumusan masalah. Kalau Ibu jadikan satu, karena untuk mencari masalah itu ada kaitannya dengan perumusan masalah juga gitu. Jadi kalau kalian ingin meneliti sesuatu, nanti kalian pasti akan cari masalahnya lalu merumuskan apa aja masalahnya dari latar belakang yang sudah kalian peroleh gitu ya. Jadi dalam perumusan masalah ini adalah kesadaran kita akan adanya masalah berdasarkan data awal gitu, atau berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, maka itu akan muncul satu masalah. Nah, karakteristik dari perumusan masalah ini adalah permasalahan itu biasanya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya gitu. Misalnya, mengapa tanaman yang diletakkan di tempat gelap itu mengalami pemanjangan batang yang tidak teratur? Atau misalnya, mengapa tanaman yang diletakkan di tempat gelap
lebih cepat berkecambah, atau bisa juga kenapa tanaman yang diletakkan di tempat gelap memiliki daun yang warnanya kekuningan. Nah, itu bisa dijadikan masalah. Yang kedua itu adalah observasi data. Nah, alasan kenapa sih kita harus melakukan observasi data? Yang pertama adalah untuk melihat data di lapangan, apakah data tersebut bisa diteliti atau tidak. Karena kadang gini, ada banyak masalah gitu ya yang ada di lapangan, tapi karena datanya itu bermasalah jadinya tidak bisa diteliti. Atau yang kedua, misalnya kita mau meneliti sesuatu tapi data tersebut sulit didapatkan gitu. Jadi kita tujuan adanya observasi data adalah untuk menghindari hal-hal tersebut gitu. Jadi untuk lihat dulu ini bisa diteliti atau enggak sih gitu. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antar berbagai faktor yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan kita teliti. Nah, kita harus tahu dulu nih, kita misalkan ada masalah yang mau kita teliti, terus kita lihat dulu ada faktor lainkah yang berpengaruh sehingga membuat penelitian kita itu nantinya akan bermasalah. Nah, itu tujuan kita untuk observasi data. Yang ketiga, kenapa kita harus observasi data, yaitu untuk mencari dasar teori yang akan berguna sebagai dasar menarik hipotesis. Jadi kadang ada sesuatu masalah tapi teorinya belum ada. Nah, tujuan kita harus observasi data itu untuk cari dulu teorinya, ada nggak sih teori yang mendukung kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Nah, untuk datanya sendiri nanti kalian bisa peroleh dari buku-buku atau laporan hasil penelitian orang lain, biasanya di jurnal-jurnal, atau melalui wawancara dengan pakar atau narasumber yang lebih ahli, atau bisa juga dengan pengamatan langsung atau observasi di lapangan gitu. Lanjut, yang ketiga, penarikan hipotesis. Nah, kita harus tahu dulu nih definisi hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau praduga atau dugaan sementara dari rumusan masalah yang nantinya masih membutuhkan pembuktian berdasarkan data dan teori yang sudah dipakai serta analisis data gitu. Jadi hipotesis ini baru kira-kira praduga, bisa iya bisa enggak gitu. Biasanya hipotesis ini baru mengandung kebenaran yang bersifat logis dan teoritis. Jadi ini hanya berdasarkan teori aja gitu, dan kebenarannya itu belum bisa bersifat empiris gitu. Kemarin masih ingat ya definisi empiris apa? Ya, definisi empiris itu dia harus dibuktikan melalui penelitian atau eksperimen. Jadi kalau misalkan hipotesis itu baru dugaan berdasarkan teori gitu. Idealnya seperti apa, logisnya seperti apa gitu, tapi tidak berdasarkan data eksperimen. Nah, untuk hipotesis sendiri nanti kita ada dua macam hipotesis. Jadi hipotesis yang pertama kita sebut dengan hipotesis nol, dan yang kedua ada hipotesis kerja atau hipotesis alternatif, atau ada juga yang bilang hipotesis 1. Nah, kita lihat dulu hipotesis nol itu apa gitu. Hipotesis nol atau biasa orang singkat dengan H0 atau HO gitu ya. Hipotesis ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, atau kita bilangnya tidak ada hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas gitu, atau sebaliknya gitu ya. Nah, artinya dalam perumusan hipotesis yang diuji itu adalah ketidakbenaran variabel X akan mempengaruhi variabel Y gitu. Contohnya misalkan tidak ada hubungan antara warna baju dengan kecerdasan siswa, atau tidak ada pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan kecambah. Nah, misalkan seperti itu untuk bunyi hipotesis 0. Lanjut, nanti ada hipotesis 1 atau hipotesis kerja. Nah, hipotesis 1 ini artinya hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependent, atau ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau sebaliknya gitu ya. Nah, biasanya hasil perhitungan dari H1 ini akan digunakan sebagai dasar untuk pencarian data hasil penelitian gitu. Dari tadi kita ngomongin variabel gitu, tapi mungkin sebagian banyak yang belum tahu ya variabel itu apa. Nah, itu akan Ibu bahas di kegiatan yang keempat tadi, melakukan eksperimen. Nah, melakukan eksperimen ini bagian dari pengujian hipotesis juga. Nah, eksperimen itu apa? Eksperimen adalah suatu penelitian atau suatu cara yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah dalam penelitian. Di sini kita akan bahas tentang jenis variabel. Nah, yang pertama ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah faktor lain yang ikut berpengaruh, yang biasanya ini dibuat sama atau terkendali gitu. Jadi dia ikut berpengaruh, tapi faktor ini biasanya ya dibikin sama, jadinya nggak ada manipulasi sama sekali. Kalau misalkan kita punya dua contoh tanaman gitu, tanaman itu ya dibikin sama. Yang satu disiramnya air 50 ml, yang satu 50 ml juga, jadi dibikinnya sama gitu. Lalu yang kedua adalah variabel bebas. Nah, variabel bebas ini artinya variabel yang sengaja dibuat bervariasi atau variabel manipulatif. Nah, yang ini biasanya bersifat mempengaruhi. Misalnya pada saat kita penelitian nih, waktu SMP atau SD, kita menaruh tanaman di dua tempat, yang satu tempat terang, yang satu tempat gelap. Nah, yang di tempat gelap hasilnya pasti akan berbeda dengan tanaman yang di tempat terang. Nah, faktor si cahaya tadi itu adalah variabel bebasnya gitu. Terus letak manipulasinya apa gitu ya? Letak manipulasinya yang satu cahayanya memang sengaja dibikin terang, yang satu lagi dibikin seolah-olah di tempat gelap. Misalkan kita taruh di kolong kasur, atau kita taruh di dalam lemari, atau kita taruh di kamar gitu. Nah, itu adalah sifat manipulasinya. Lalu yang ketiga adalah variabel terikat. Nah, variabel terikat ini adalah respon dari variabel bebas atau dampak yang dihasilkan dengan diberikannya variabel bebas. Jadi variabel terikat ini yang biasanya adalah yang dipengaruhi, untuk gampang belajarnya begitu. Jadi kalau misalkan Ibu punya tanaman, yang satu tadi ditaruh di tempat gelap sama terang, nah itu kan berarti ada faktor yang membuat dia pasti pertumbuhannya beda. Nah, itu kita sebutnya dengan variabel. Misalkan Ibu bikin masalah itu pengaruh intensitas cahaya terhadap perkecambahan tanaman kacang hijau misalkan. Nah, kalau dari judul yang tadi itu kita bisa tarik nih, berarti variabel bebasnya itu yang bersifat mempengaruhi. Nah, yang sengaja dibikin bervariasi. Nah, kalau dari judul yang tadi, maka kalian pasti bisa menyimpulkan bahwa variabel bebasnya adalah intensitas cahaya. Kenapa? Karena tadi dia sifatnya itu dimanipulasi gitu. Terus variabel terikatnya mana? Nah, dari judul yang tadi, maka variabel terikatnya adalah yang dipengaruhinya, yaitu pertumbuhan tanaman kacang hijau tadi. Nah, itu yang disebut dengan variabel terikatnya. Nah, untuk tahu variabel kontrolnya apa? Gitu. Yang dibikin sama berarti. Nah, pada saat kita nanam pasti yang akan dibikin sama adalah pasti jumlah kacang hijaunya. Kalau di pot yang di tempat terang kita kasih 5, maka di tempat gelap juga harus kita kasih 5. Kalau kita siram tanamannya di tempat gelap, misalkan airnya 50 ml, maka yang di tempat terang juga 50 ml. Atau misalkan media tanamnya, kalau di tempat gelap kita pakai kapas, maka di tempat terang juga harus pakai kapas gitu. Jadi itu yang disebut dengan variabel kontrol. Sudah jelas ya perbedaannya. Nanti kalau kalian masih belum paham, silahkan nanti
tanyakan di komen atau kalian bisa bertanya langsung ke ibu melalui WA. Lalu yang keempat adalah analisis data. Nah, data ini kenapa harus dianalisis adalah untuk mendapatkan jawaban apakah hipotesis yang bisa diambil atau hipotesis yang bisa kita jadikan kesimpulan. Itu analisis data. Nah, sebelum kita masuk ke analisis data lebih lanjut, kita harus paham dulu macam-macam data. Jadi ada dua jenis data. Yang pertama adalah data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Nah, kalau kayak gini kalian mungkin bisa kira-kira nih, oh kalau kuali apa, kuanti apa gitu ya. Jadi untuk data kualitatif adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk deskripsi gitu. Jadi cuman kata-kata aja, tidak dalam bentuk angka. Contohnya adalah data ciri morfologi tanaman. Misalkan, oh ciri morfologi dari tanaman kecambah adalah ini, atau ciri morfologi dari hewan reptil adalah ini. Nah, itu adalah data kualitatif. Nah, terus ada lagi data yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang biasanya disajikan dalam bentuk angka atau dalam bentuk tabel, grafik, chart atau diagram ya. Nah, biasanya data ini sengaja dibuat seperti itu agar mudah dipahami oleh orang lain. Misalkan grafik pertumbuhan tanaman atau grafik pertambahan tinggi badan atau grafik pertambahan berat badan. Nah, itu contoh dari data kuantitatif. Nah, step yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Ini yang paling sering salah. Kenapa paling sering salah? Karena kadang orang mikir kesimpulan itu harus panjang gitu ya, harus ringkas juga tapi jelas gitu. Padahal nggak selalu seperti itu ya. Jadi penarikan kesimpulan ini harus mengacu pada hasil eksperimen. Dan kesimpulan biasanya harus ada hubungannya dengan perumusan masalah dan hipotesis. Jadi isinya dari kesimpulan itu ya hipotesis mana yang harus diterima gitu. Apakah yang diterima adalah hipotesis 0 atau hipotesis alternatif tadi. Jadi bukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bla 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 gitu kan, panjang gitu. Enggak seperti itu. Jadi kalian cukup menjawab berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan hipotesis 0 diterima atau hipotesis alternatif diterima. Baru kalau misalkan kalian mau melakukan penguatan untuk jawabannya, maka kalian bisa tulis dalam bentuk kalimat deklaratif yang singkat tapi jelas gitu. Jadi jangan terlalu banyak kata-kata untuk kesimpulan. Nah, berdasarkan penjelasan ibu tadi, ini ada gambar-gambar ya orang yang sedang melakukan penelitian. Jadi dilihat di gambar ini, step yang pertama itu adalah menentukan masalah. Jadi ya, dari yang tadi Mohedan tadi benar ya, menentukan masalah atau merumuskan masalahnya. Nanti kalian observasi data dulu. Setelah observasi data, nanti kalian lakukan perumusan hipotesisnya gitu. Setelah dirumuskan hipotesisnya, nanti kalian lakukan penelitian ya. Lakukan penelitian dulu. Setelah penelitiannya dilakukan, maka kalian lakukan analisis data. Ini seperti gambar ini ya, ada analisis data. Ketika data itu tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau tidak ketemu nih hasilnya, maka jangan langsung berkesimpulan gitu. Kalian bisa lakukan penelitian ulang gitu. Jangan langsung ini gagal gitu. Enggak ya. Seorang peneliti itu harus gigih gitu. Jadi ketika tidak berhasil penelitiannya, lakukan lagi. Mungkin aja nanti ada kesalahan penelitian gitu ya, seperti gambar ini.
Kalau misalkan ada kesalahan penelitian, maka kalian lakukan penelitian ulang lagi. Jadi balik lagi ke step yang eksperimen lagi gitu. Tapi kalau ternyata dari eksperimen lalu analisis data, seperti gambar yang satunya lagi ya, berhasil gitu, maka kalian bisa tarik kesimpulannya gitu. Apa sih kesimpulannya? Nah, kalau sudah dapat kesimpulannya, langkah yang perlu kalian lakukan selanjutnya adalah melakukan publikasi hasil penelitian. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau penelitian kalian tidak dipublikasikan, itu nggak ada manfaatnya, sama aja bohong gitu. Jadi penelitian itu harus dipublikasikan biar nanti kalian juga ilmunya bermanfaat, dan itu penelitiannya mungkin saja bisa berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan.